Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channelnya Diari Ibu. Selamat menonton. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu mau bahas bagaimana caranya membersihkan kerak membandel pada kamar mandi yang sudah lama tidak dipakai. Baiklah, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi kamar mandinya pada saat itu. Ini kondisi kamar mandi yang sudah lebih dari setahun tidak dipakai. Jadi ketika air sudah dipasang kemarin, kami coba siram-siram kamar mandinya dengan air dan digosok dengan sikat. Ternyata itu hanya menghilangkan debu di bagian atasnya aja. Lantainya itu masih terlihat kuning-kuning dan klosetnya itu masih ada kerak-keraknya. Kemudian kita coba pakai pembersih kamar mandi untuk nyikat lantai kamar mandinya. Ternyata juga hasilnya itu belum memuaskan karena noda-nodanya itu masih lengket di kamar mandinya. Dan waktu itu kita dapat saran soal penggunaan asam sitrat. Jadi waktu itu katanya asam sitrat itu dicampurkan dengan pembersih kamar mandi, kemudian dicampurkan dengan sabun cuci piring seperti yang teman-teman lihat di video, kemudian dicampurkan dengan air panas dan selanjutnya disemprotkan ke kamar mandi. Saran dari saya ketika mencampurkan bahan-bahan ini, kita itu harus menggunakan masker dan pelindung mata. Karena ketika dicampurkan dengan air panas itu baunya itu sangat menyengat sampai hidung tuh terasa sakit dan mata kita itu menjadi perih. Tapi mungkin demi kamar mandi yang bersih ya, kita coba dulu aja. Mudah-mudahan berhasil membersihkan kamar mandinya. Tapi kalau untuk kedepannya Ibu tidak mau coba-coba ini lagi karena ini sangat beresiko untuk kesehatan kita sendiri. Nah, di sini kan campurannya tadi udah selesai dicampur semua. Kemudian kita semprot-semprotkan ke kamar mandi yang keraknya masih banyak. Setelah disemprot-semprot seperti ini, kemudian Ibu diamkan sekitar 5 menitan. Baru kemudian Ibu sikat kamar mandinya. Setelah disikat-sikat dan nanti kita siram dengan air, kita mau lihat hasilnya. Jadi ya teman-teman, hasilnya itu seperti ini. Lantai bagian bawah kamar mandinya itu sudah cukup bersih, kerak-keraknya tuh sudah cukup hilang, tapi untuk bagian dinding sampingnya itu masih ada kerak-keraknya. Mungkin kalau diulangi lagi seperti cara yang tadi, itu bisa mengurangi kerak-kerak pada kamar mandinya. Dan berhubung campuran tadi sudah habis dan Ibu tidak mau ambil resiko soal mencampurkannya kembali, jadi Ibu tidak bisa mengulangi proses pembersihan kamar mandi dengan campuran itu tadi. Nah teman-teman masih lihat kan di video ini itu masih ada kerak-kerak di kamar mandinya. Akhirnya setelah melihat beberapa referensi dan ini cukup aman dan tidak terlalu beresiko untuk kesehatan, jadi Ibu coba pembersih kamar mandi yang ini. Yang kandungan bahan aktifnya itu ada asam klorida sebanyak 12%. Mari kita coba. Jadi tipsnya dari Ibu itu sebenarnya sebelum kita membersihkan kamar mandi itu diusahakan kamar mandinya itu dalam keadaan kering. Kenapa? Karena biar bahan aktifnya itu tidak tercampur air. Jadi cara kerja bahan aktifnya itu langsung ke lantai kamar mandinya atau ke dinding kamar mandinya. Jika kamar mandinya masih basah, otomatis kan ada air. Jadi konsentrasi dari bahan aktifnya itu akan menurun karena terjadinya pengenceran dari bahan aktif tersebut. Begitulah kira-kira ya teman-teman. Untuk mempelajarinya lebih dalam, teman-teman bisa baca di Google soal pengenceran konsentrasi zat kimia. Kalau dipikir-pikir ribet amat ya, untuk membersihkan kamar mandi aja kita harus belajar soal kayak gini. Tapi itulah ilmu pengetahuan ya teman-teman, kita bisa memperolehnya dari mana saja termasuk dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Baiklah, jadi kita lanjut ya.
pada proses pembersihan kamar mandi rumah saya. Ini lantainya masih kita kasih pembersih kamar mandinya. Setelah cairan kamar mandinya ini dikasih, ibu juga diamkan selama sekitar 10 menit. Dan kemudian baru deh kamar mandinya disikat-sikat kembali biar kerak-keraknya itu hilang dengan cepat. Coba kita lihat di sisi yang ini ya teman-teman. Itu kan masih ada kerak-keraknya. Kemudian kita beri cairan pembersih kamar mandinya dan langsung hilang. Inilah betapa ampuhnya cairan pembersih kamar mandi yang ini, dan dia tidak beresiko untuk kesehatan karena baunya tidak terlalu menyengat dan mata juga tidak terjadi iritasi. Pokoknya yang ini recommended untuk membersihkan kamar mandi di rumah. Kita memasuki tahap akhirnya setelah semua selesai digosok-gosok dan kamar mandinya kemudian baru dibilas dengan air, kita siram-siram biar dilihat kelihatan bersih. Baiklah teman-teman, inilah cuplikan beberapa gambar dari kamar mandi yang sudah kita bersihkan tadi. Itu kerak-keraknya hilang, noda-nodanya hilang, dan lantai keramiknya jadi putih kembali. Inilah hasil akhir kamar mandi rumah ibu setelah dicat dan dibersihkan. Ya jadinya seperti ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.